Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Alia Sekar Hapsari dengan NIM F4501241107. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan asesmen untuk 5 rumah menggunakan Greenship Home 1.0. Overview dari presentasi pagi hari ini yang pertama yakni eligibility, hasil asesmen rumah 1, hasil asesmen rumah 2, hasil asesmen rumah 3, rumah 4, rumah 5, dan kesimpulan. Yang pertama, eligibility, di mana berdasarkan Greenship Home 1.0, setiap rumah harus memenuhi kriteria eligibility atau syarat kelayakan. Syarat kelayakan ini terdapat ada 5 syarat kelayakan. Yang pertama, luas bangunan itu kurang dari 4 lantai, kemudian minimum dihuni oleh 1 orang, memiliki dokumen IMB yang sah, tidak mengalami perubahan fungsi selama 3 tahun, memenuhi seluruh prasyarat, dan transparansi data. Untuk kelima rumah ini, pada eligibility atau syarat kelayakan, tidak semua rumah itu memenuhi seluruh prasyarat sehingga bisa dikatakan tidak semua rumah bisa dinilai menggunakan Greenship Home 1.0. Langsung saja pada pemaparan per rumahnya, yakni rumah 1 terletak di lokasi rumah terletak di Jalan Johar 5, nomor 33, RT 04, RW 04, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, dengan luas rumahnya yakni ukuran bangunannya tipe 36 dengan luas lahan 109. Rumah ini dalam proses tahap renovasi, darinya tadinya 1 lantai menjadi 2 lantai dengan jumlah penghuninya sekitar 3 orang. Selanjutnya rumah kedua yakni di Jalan Johar 5 nomor 37 RT 04 RW 04 Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Rumah ini memiliki luas lahan yakni 90 meter persegi dengan tipe rumahnya 36. Untuk rumah kedua ini dia hanya 1 lantai dan dihuni 3 orang. Kemudian untuk lokasi rumah ketiga terletak di Jalan Johar 5 nomor 19 RT 04 RW 04 Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor dengan luas rumahnya yakni tipe bangunannya 36 dan luas lahannya adalah 150. Rumah ini ditinggali oleh 3 orang penghuni. Kemudian rumah keempat yakni di Jalan Johar 5 nomor 18 RT 04 RW 04 Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Rumah ini memiliki luas sama seperti rumah 3 yakni 150 meter persegi dengan tipe bangunannya 36. Namun untuk rumah 4 ini tadinya dia hanya lantai 1, kemudian direnovasi menjadi 2 lantai. Untuk rumah 1 sampai 4 dia terletak di komplek perumahan Johar 5 sehingga data IMB-nya menjadi satu kesatuan yakni data izin mendirikan bangunan komplek. Kemudian untuk rumah yang terakhir yakni rumah kelima yakni komplek klaster Cigugur Indah Blok B3 Kecamatan Parampong Kabupaten Bandung Barat. Rumah ini memiliki lahan luasnya kurang lebih 48 meter persegi dengan tipe rumahnya 30. Nah, untuk rumah 5 ini, dia juga sama seperti rumah-rumah lainnya karena dalam komplek untuk izin mendirikan bangunannya yakni dalam satu area komplek gitu. Lanjut saja, setelah memenuhi syarat eligibility, setiap rumah harus memenuhi prasyarat yang telah ditentukan. Prasyarat menurut Greenship Homes ini terdapat ada prasyarat ASD, prasyarat EEC, prasyarat MRC, ada prasyarat IHC, dan prasyarat BEM. Untuk prasyarat ASD terdapat 2 prasyarat. Yang pertama yakni prasyarat kesesuaian lahan atau kesesuaian lokasi. Yang kedua ASDP yakni area dasar hijau atau perhitungan KDB dan KDH. Untuk ASDP 1 semua beberapa rumah untuk ASDP 1 untuk rumah 1, 2, 3, dan 4 memenuhi syarat berdasarkan Perda Kota Bogor nomor 6 tahun 2021 yakni daerahnya merupakan kawasan pemukiman. Kemudian untuk ASDP 2 tidak semua rumah memenuhi prasyarat. Karena menurut Peraturan Wali Kota Bogor nomor 40 tahun 2017 untuk pemukiman dengan klasifikasi menengah, dia harus memiliki KDMI-nya kurang lebih 31% sampai dengan 50%. Sedangkan berdasarkan perhitungan, hanya rumah, kalau berdasarkan KDB, semua rumah masuk kriteria. Namun, secara KDH-nya atau koefisien dasar hijaunya, menurut Peraturan Wali Kota Bogor nomor 40 tahun 2017,
yakni hanya sebesar 10%. Sehingga berdasarkan minimal 10%, sehingga berdasarkan aturan tersebut hanya rumah 2 dan rumah 3 yang memenuhi aturan koefisien dasar bangunan, koefisien dasar hijau. Selanjutnya untuk rumah 5, ASDP-nya menggunakan aturan Perda Kabupaten Bandung Barat (KBB) nomor 2 tahun 2012 tentang RT/RW pada pasal 80 ayat 3, di mana berdasarkan aturan tersebut lokasi sudah termasuk ke dalam kawasan pemukiman. Sedangkan untuk ASDP 2 tidak memenuhi karena menurut Perda Kabupaten Bandung Barat nomor 2 tahun 2012 untuk KDB yang disyaratkan yakni 40% dengan KDH minimal 52% karena lokasi rumah ini berada di kawasan Bandung Utara walaupun dia berada di KBB, lingkup kawasannya strategis yaitu kawasan Bandung Utara, sehingga berdasarkan aturan tersebut KDB maupun KDH-nya tidak memenuhi aturan, sehingga dapat disimpulkan untuk kriteria ASD atau site associate site development hanya rumah 2 dan 3 saja yang bisa dinilai menggunakan kategori ASD. Selanjutnya untuk prasyarat EEC, yang pertama EEC P1 yakni meteran listrik. Untuk meteran listrik, rumah 1, 2, 3, dan 4 memiliki KWH meter, namun untuk rumah 5 karena sedang dalam tahap pembangunan, keberadaan KWH meternya belum dapat ditentukan. Sedangkan untuk EECP2 yakni analisis desain pasif, di mana semua rumah harus memiliki desain untuk memperkirakan tata letak dan kenyamanan dari rumah tersebut. Yang hanya memiliki desain pasif yakni rumah 1, rumah 4, dan rumah 5. Sehingga berdasarkan analisis tersebut, kriteria EEC hanya bisa dinilai di rumah 1, rumah 4, dan rumah 5. Selanjutnya untuk MRC, yakni setiap rumah tidak menggunakan refrigeran klorofluorokarbon atau CFC. Berdasarkan hasil analisis, hanya rumah 1, 2, dan 5 yang tidak menggunakan CFC, sedangkan rumah 3 dan 4 mereka menggunakan CFC seperti lemari esnya masih menggunakan CFC, kemudian terdapat kipas angin, terdapat AC yang dia masih AC lama sehingga menghasilkan CFC. Selanjutnya ada prasyarat IHC. Prasyarat IHC ini yakni tidak menggunakan material asbestos pada seluruh bagian rumah. Untuk kelima rumah tidak menggunakan material asbestos, khususnya pada atap mereka menggunakan spandek pasir dan atap tanah. Selanjutnya untuk BEM atau untuk persampahan. Persampahan ini di semua rumah, di 5 rumah, tidak dipisah antara sampah organik dan sampah anorganik. Biasanya sampah di komplek itu diangkut setiap 1 minggu sekali oleh petugas sampah. Selanjutnya pembahasan mengenai kategori ASD per tolak ukurnya. Yang pertama ASD 1. ASD 1 yakni mengenai area hijau. Untuk area hijau hanya tadi rumah 1, rumah 2, dan rumah 3 yang memenuhi prasyarat ASD. Sehingga untuk ASD 1 memenuhi kredit yakni berpoin 2 dengan menggunakan 100% tanaman dari penjual lokal, sehingga masing-masing rumah mendapatkan nilai 1. Kemudian untuk ASD 2 yakni infrastruktur pendukung, memenuhi kredit 1B terdapat 5 prasarana dan utilitas yang terdiri dari fasilitas sekolah, kemudian prasarana jalan, prasarana listrik, penerangan, kemudian terdapat hidran di depan komplek Johar, kemudian terdapat drainase yang cukup memenuhi limpasan air hujan yang ada. Kemudian untuk ASD 3, yakni memenuhi kredit 1A, yakni terdapat 10 jenis fasilitas umum dalam jarak kurang lebih 1 km dari tapak. Untuk fasilitas umum itu terdiri dari mall, sekolah, masjid, puskesmas, kemudian klinik, kemudian halte bis, halte angkot, dan lain sebagainya.
Kemudian untuk ASD 4 merupakan pengendalian hama. Jadi untuk pengendalian hama ini menggunakan kasa nyamuk di setiap lubang udara di setiap rumah dan menggunakan obat anti rayap sebagai pengendali hama. Kemudian untuk ASD 5 yakni akses transportasi umum, di mana berdasarkan analisis yang sudah saya lakukan untuk rumah kedua dan rumah ketiga dekat dengan halte bis, yakni halte bis Transmart, dan depan komplek Johar ini mudah sekali kita untuk naik angkot untuk ke arah kota. Kemudian untuk ASD 6 yakni penanganan air limpasan hanya terdapat pada rumah ketiga, yakni rumah Johar 5 nomor 19, karena di dalam rumahnya terdapat talang air yang berada di sepanjang pinggir bawah atap, seperti pada gambar berikut. Selanjutnya yakni kategori EEC. Kategori EEC ini hanya dinilai pada rumah 1, rumah 4, dan rumah 5. Untuk EEC yang pertama yakni submeter, di mana menyediakan submetering atau bisa disebut dengan KWH meter dan melakukan perhitungan konsumsi listrik. Nah, biasanya untuk rumah-rumah saat ini menggunakan listrik token, sehingga berdasarkan hasil wawancara biasanya mereka hanya menggunakan 100.000 sampai 200.000 per bulannya untuk membayar tagihan listriknya. Kemudian untuk EEC 2 tidak dinilai, yakni pencahayaan buatan, karena berdasarkan analisis pencahayaan buatannya masih tidak sesuai dengan asesmen yang telah dilakukan. Kemudian EEC 3 yakni pengkondisian udara termal, di mana alat-alat elektronik ini hemat energi dan suhu rata-rata jika tidak menggunakan kipas angin atau AC atau pendingin lainnya rentang di 24 derajat Celcius sampai 26 derajat Celcius. Kemudian lanjut untuk EC 4 yakni reduksi panas. Untuk mereduksi panas dari rumah 1, 4, dan 5 menggunakan bahan bangunan yang dingin seperti lantai berwarna putih, dia dingin, kemudian menggunakan atap dari tanah liat dan spanduk pasir, kemudian cat di dalam rumahnya berwarna putih. Kemudian untuk EEC 3 juga menggunakan EEC 5, EEC 5 itu menggunakan alat elektronik hemat energi. Berdasarkan hasil analisis, beberapa rumah menggunakan alat elektronik hemat energi, di mana tertera pada alat elektroniknya menggunakan alat elektronik hemat energi yang tertera pada alat-alat tersebut. Selanjutnya yakni kategori WAC atau Water Conservation, di mana WAC ini dinilai di setiap rumah 1, rumah 2, 3, 4, dan 5. Untuk WAC, semua rumah WAC pertama memiliki meteran air. Meteran air ini biasanya disediakan oleh PDAM Tirta Pakuan. Kalau untuk di Bogor namanya PDAM Tirta Pakuan, sedangkan kalau di rumah kelima yakni di Kabupaten Bandung Barat, sumber airnya menggunakan PAM desa, begitu. Untuk selanjutnya WAC kedua yakni alat keluaran hemat air, di mana teknologi alat sanitasi yang digunakan yakni hemat air menggunakan merek Toto dan menggunakan beberapa alat yang hemat air seperti flashing-nya hanya 7 liter per sekali flashing, seperti itu. Kemudian dilanjutkan untuk WAC 3, WAC 4 tidak dinilai. Selanjutnya langsung ke WAC 5, yakni menggunakan septic tank untuk pengolahan limbah dari toilet. Untuk septic tanknya didesain sesuai dengan SNI sehingga bentuknya sesuai, dan tata letak septic tank ini jauh dari air bersih. Selanjutnya yakni kategori MRC atau Material Resource and Cycle. Untuk MRC hanya dinilai untuk rumah 1, 2, dan rumah 5. Untuk MRC yang pertama yakni tidak menggunakan CFC atau tidak menggunakan AC, sehingga dapat dinilai. Kemudian
MRC 2 yakni penggunaan material bekas, di mana untuk rumah 1 dia menggunakan beberapa material bekas seperti jendela bekas, kemudian kayu bekasnya itu dipakai untuk penahan dari si jendela ketika dipasang, kemudian beberapa bahan bakunya tiang backcastingnya itu dari proyek-proyek sebelumnya. Selanjutnya MRC 3 yakni material sumber yang ramah lingkungan, di mana pada penilaian ini hanya dinilai untuk rumah 1 dan rumah 5, di mana mereka menggunakan furnitur dari sumber terbarukan atau menggunakan beberapa furnitur bekas, seperti kursi bekas, lemari bekas, meja bekas. Selanjutnya MRC 7 yakni material lokal. Jadi berdasarkan hasil analisis untuk rumah 1, karena sedang dalam tahap renovasi, berdasarkan hasil wawancara menggunakan bahan baku material di toko bahan bangunan terdekat. Yang pertama ada toko bahan bangunan yang berjarak kurang lebih dia sekitar 800 meter, dan ada yang sekitar 2,5 kilometer. Selanjutnya kategori IHC atau Indoor Health and Comfort. Untuk IHC dinilai untuk rumah 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk IHC pertama yakni sirkulasi udara bersih. Jadi untuk setiap rumah, untuk rumahnya yang dinilai yaitu rumah 1, 2, dan 3, 50%-nya memiliki ventilasi silang. Jadi posisi pintu di sebelah sini, jendela di sebelah belakangnya, sehingga udaranya masuk secara silang. Kemudian kamar mandinya juga serta dapur memiliki lubang ventilasi dan menggunakan exhaust untuk mengalirkan udara. Selanjutnya IHC 2, 3, 4, dan 5 tidak dinilai. Lanjut ke IHC 6 yakni kenyamanan spasial, di mana kebutuhan luas ruangan pada bangunan rumah minimal 9 meter persegi. Berdasarkan hasil analisis, luas ruangan minimal di setiap rumah yakni kamar ukuran 3 kali 3 meter. Untuk kategori BM, karena tidak memenuhi persyarat sehingga tidak dapat dinilai untuk keseluruhan rumah. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.